semua, sepertinya untuk acara pada hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul pada Zoom meeting ini dalam kegiatan perdana Sapa Dekat edisi Klub Ekologi. Semoga seluruh hadirin selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Veronica Ayu Saputri, mahasiswa biologi tahun angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, selaku moderator pada hari ini. Untuk seluruh partisipan, diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon selama berlangsungnya acara pada hari ini. Semoga dapat dipatuhi secara bersama. Dan diberitahukan juga untuk link absensi akan dilakukan 2 kali, yaitu di bagian sesi pemberian materi dan diskusi, serta pada akhir acara. Sebagai pembawa acara yang juga mewakili seluruh komponen pengurus Klub 5 Bidang, saya ingin berterima kasih tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Insinyur Yulia Morsa Said, MT, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selalu mendukung dan memberikan support pada kegiatan mahasiswa, khususnya kegiatan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Kedua, Ibu Fitratul Aini, SSI MSI, selaku Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, yang selalu memberikan dukungan dan mengarahkan kegiatan mahasiswa program studi biologi. Ketiga, Bapak dan Ibu dosen pembimbing Klub 5 Bidang, khususnya klub yang menjadi tuan rumah Sapa Dekat edisi ini, yaitu Klub Ekologi. Keempat, kakak dan abang mentor Klub 5 Bidang yang selalu semangat berbagi mengenai pengalaman baru dan hal baru, serta menarik kepada adik-adiknya. Dan terakhir, pada anggota Klub 5 Bidang dan para partisipan yang bergabung pada kegiatan yang bermanfaat ini. Hadirin, sebagai makhluk sosial, manusia berproses bersama dengan manusia yang lainnya, dengan cara berinteraksi dan bersosialisasi. Demi memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Hal itulah yang membangun hubungan antar manusia atau antar kelompok. Dalam bidang biologi, khususnya pada program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, terdapat bidang-bidang peminatan yang bisa diambil oleh mahasiswa sebagai peminatan yang akan digeluti dan menjadi topik tugas akhir ataupun skripsi. Menjawab keresahan mahasiswa dan mahasiswi biologi terkait peminatan yang akan diambil untuk menjadi topik tugas akhir. Maka dari itu, dalam hal ini, Himpunan Mahasiswa Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi membuat sebuah perkumpulan atau klub yang terdiri dari dosen pembimbing, senior selaku mentor, dan mahasiswa aktif sebagai anggota perkumpulan tersebut yang kini kita sebut sebagai Klub 5 Bidang. Klub ini terdiri dari Klub Botani, Klub Zoologi, Klub Mikrobiologi, Klub Bioteknologi dan Genetika, serta Klub Ekologi. Pada perjalanannya, Klub 5 Bidang akan mewadahi para komponen klub untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di luar dari lingkungan biologi Universitas Jambi. Maka dari itu,
Himabio FST Unja melalui klub 5 bidang mengadakan kegiatan Sapa Dekat yang akan mengundang berbagai narasumber dengan segudang ilmu untuk berbagi bersama dalam Sapa Dekat. Seperti pada Sapa Dekat edisi Klub Ekologi pada hari ini, yang mengangkat tema Potensi Riset Kelautan dan Biodiversitas Laut Provinsi Jambi, dengan pemateri yaitu salah satu dosen di Fakultas Biologi, Universitas Gajah Mada, Bapak Akbar Reza, SSI MSc. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan Sapa Dekat edisi Klub Ekologi pada hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ketiga, sambutan Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Keempat, sambutan perwakilan dosen pembimbing Klub Ekologi. Kelima, sambutan perwakilan mentor dari Klub Ekologi. Keenam, doa. Ketujuh, sesi pemberian materi dan diskusi. Kedelapan, pemberian sertifikat narasumber secara simbolis. Kesembilan, dokumentasi. Kesepuluh, penutup. Tanpa memperpanjang pembukaan dari saya, kita langsung melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Bapak Insinyur Yulia Morsa Said, MT, disilakan. Mohon maaf, Bapak Insinyur Yulia Morsa Said, MT, tidak dapat menghadiri acara pada hari ini karena beliau ada acara di luar kota. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kepada Ibu Fitratul Aini, SSI MSI, disilakan. Terima kasih atas waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dalam kegiatan Klub 5 bidang ya, Prodi Biologi. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 ya yang diundang, namun beliau tidak berkesempatan hadir pada pagi ini. Kemudian yang terhormat Bapak atau Ibu dosen Prodi Biologi yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Yang kami cintai dan kami banggakan, mahasiswa Prodi Biologi FST Universitas Jambi, kemudian beserta Himabio ya, Ketua Himabio, panitia, dan semuanya ya yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kegiatan pagi ini adalah rangkaian atau lanjutan ya dari kegiatan Klub 5 bidang yang sebelumnya telah pernah juga kita lakukan, dan ini pada kegiatan pagi ini lebih khususnya ke Klub Ekologi ya. Nah, dengan narasumber saya juga mengucapkan terima kasih, dan yang terhormat Bapak narasumbernya Bapak Akbar Reza MSc tadi ya dari UGM. Terima kasih atas kesediaan Bapak sebagai narasumber untuk kegiatan pagi ini. Kami menyambut baik kegiatan ini ya dari Prodi Biologi, sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan positif termasuk Klub 5 bidang ini, di mana salah satu Klub 5 bidang ini adalah ekologi.
selain dari botani, zoologi, mikrobiologi, dan bioteknologi. Nah, nanti harapan kami kegiatan-kegiatan di Klub 5 Bidang ini tentunya mendatangkan manfaat ya bagi semuanya, terutama bagi mahasiswa prodi biologi untuk menambah wawasan baik keilmuan maupun aplikasi yang terutama yang tidak didapatkan di perkuliahan ya, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan lainnya terkait keilmuan tersebut. Kemudian mungkin kegiatan ini kami harapkan bisa berlanjut terus ya, tidak hanya sampai di sini saja. Tentu saja nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang terkait bidang masing-masing yang juga mendatangkan manfaat bagi semuanya. Mungkin tidak banyak ya yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan ini. Intinya Prodi Biologi itu mendukung semua kegiatan positif termasuk Klub 5 Bidang ini, dan besar harapan kami semua kegiatan-kegiatan tersebut mendatangkan manfaat terutama bagi mahasiswa Prodi Biologi FST Universitas Jambi. Demikian saja sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitratul Aini, SSI MSI, yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan dosen pembimbing Klub Ekologi. Kepada Ibu Tia Wulandari, SPD MSI, disilakan. Baik, terima kasih, Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya hormati Bapak Yulia Morsa Said selaku Wakil Dekan Bidang Mahasiswaan dan Alumni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Yang saya hormati Ibu Fitratul Aini selaku Koordinator Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, yang setiap hari rasanya ada saja kegiatannya ya Bu Awil ya. Bu Awil selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya Bu Awil. Amin. Sehat-sehat semua kakaknya Bu Tia. Ya, jadi mungkin sekarang tidak ada lagi yang namanya weekend gitu ya Bu Awil ya. Yang kita selalu. Oke, kemudian yang saya hormati narasumber Bapak Reza ya, yang tadi sebelum dimulai acara sudah saya lihat hadir, dan kemudian beliau mungkin saat ini juga sedang ada agenda yang bertabrakan sehingga nanti kegiatan pemberian materinya dilaksanakan melalui video ya. Semoga itu nanti tetap bisa teman-teman saksikan dengan baik ya. Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab ya. Kemudian selanjutnya kepada seluruh pengurus HIMA dari tim Klub 5 Bidang, terutama tim ekologi ya. Kemudian abang kakak alumni, di sini saya lihat ada Bang Rio, ada Kak Mutia, siapa lagi ya? Biasanya ada beberapa lagi ya, Rio ya. Nadira biasanya. Mungkin hari ini juga sedang berhalangan. Terima kasih atas waktunya pada seluruh teman-teman mahasiswa biologi Universitas Jambi. Jadi ini saya tadi pagi agak kurang connect juga saat Taskia menghubungi. Saya kira Sapa Dekat itu salah satu kegiatan HIMA yang lainnya di luar Klub 5 Bidang, gitu kan. Bu, ini link Zoom-nya. Ini acara Sapa Dekat. Saya kira Sapa Dekat
yang mana lagi nih gitu kan. Oh ternyata Sapa Dekat ya bagian dari klub 5 bidang ya. Mungkin saya lupa, saya lihat sih playernya di Hima, di Instagram gitu kan. Cuman nggak ngeh nih ini yang mana. Artinya mungkin sejauh ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa biologi. Ya, ngelesnya gitu kan ya. Saya yang mungkin kurang aware, saya bilang karena kegiatannya banyak tuh, jadi saya lupa ini yang mana gitu. Ya, saya mengapresiasi sekali dari keaktifan teman-teman semua. Jadi mungkin kita tidak hanya terfokus di kegiatan akademik di dalam proses pembelajaran, tetapi kita juga sudah mulai berjalan ke kegiatan-kegiatan pendukung, baik akademik maupun non-akademik, yang dinaungi oleh Hima. Ya, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini yang mungkin dari awal-awal beberapa tahun lalu itu yang saya dan teman-teman dosen lainnya harapkan. Artinya mahasiswa kita tuh supaya bisa lebih melek, ya, lebih melihat kondisi di luar, lebih update apa yang terjadi di luar, tidak hanya taunya kandang dan kebun. Ya, mahasiswa biologi itu sudah paling bangga tuh kalau sudah bisa di mana, di kandang, di kebun. Cuma di situ aja. Jadi salah satu hikmah dari adanya transformasi digital yang sangat masif saat ini adalah ya mahasiswa biologi itu bisa jadi lebih melek. Ya. Ruang dan waktu itu menjadi sangat singkat, menjadi lebih tidak terbatas saya rasa. Ya, teman-teman yang sudah ikut di luar pulau dari universitas-universitas lain, webinar-webinar dan lain sebagainya, termasuk hari ini kita mungkin agak jarang membahas terkait ekosistem estuari, ekosistem laut, ya kan? Karena memang untuk potensi lokal di wilayah kita itu adalah mangrove, gambut, dan hutan. Ya, jadi memang kajian-kajian dari dosen-dosen di prodi biologi pun tidak jauh dan tidak lepas dari potensi lokal tersebut. Jadi seingat saya memang kita di program studi biologi itu hanya ada nih satu orang dosen yang memiliki pengalaman melakukan riset di kawasan laut, ya, yaitu Pak Tejo. Jadi Pak Tejo itu sebelum beralih ke ikan air tawar, dulu waktu penelitian S1 seingat saya beliau itu melakukan kajian atau penelitian terhadap kuda laut. Ya, namanya kuda laut. Ya enggak, Yu? Kenapa Rio lagi? Karena di sini yang terlihat tuh Rio aja. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian ini salah satu media agar teman-teman bisa tahu, oh ternyata kita tuh tidak boleh membatasi diri hanya dengan skup yang ada di sekitar kita. Ya kan? Nanti kalau misalkan kalian sudah lihat videonya, sudah melakukan tanya jawab, sudah sharing, mungkin kita ada sedikit keberanian untuk keluar dari zona nyamannya kita. Tadi kan Aji tanya tuh, kalau untuk dapat funding kira-kira berapa lama ya, gitu kan? Oh, biasanya sekitar 6 bulan. Saya tahu kalian mendengar kata 6 bulan itu sedikit jiper kan. Jadi ya tidak ada memang yang instan. Itu pun juga belum tentu kan lolos atau tidak fundingnya. Ya kan, pendanaannya lolos atau tidak. Kita sudah menunggu. Nah, ini dijadikan momen, siapa tahu nanti ke depan kita bisa membuat satu networking bersama Pak Reza, supaya nanti teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian-penelitian di bidang ekologi laut, yaitu supaya mungkin bisa terfasilitasi. Jadi ini salah satu sarananya. Jadi jangan webinar, dengerin, tanya jawab, terus selesai, udah sampai di situ aja. Yang paling penting adalah apa efek yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Ya.
kalau misalkan memang nanti ada teman-teman yang berani, oh ternyata menarik, ya, tidak hanya terbatas dari kelompok ekologi juga, bisa dari bioteknologi, bisa dari zoologi, mikrobiologi, botani, yang memang kajiannya di laut, ya mungkin ini salah satu kesempatannya kita untuk bisa kenal lebih dekat atau menjadi satu titik untuk kita mengeksplor lebih banyak. Oh ternyata di ekosistem laut itu ada juga kajiannya, tidak hanya di ekologi. Kita eksplor, ya siapa tahu itu menjadi jalan ninjanya kita, ya kan? Jadi mungkin nanti kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan, tapi yang jelas setiap ada kegiatan kita evaluasi ke depannya bagaimana, ya. Untuk klub-klub yang lainnya juga mungkin seperti itu. Mungkin itu saja. Bukan sambutan ya, saya tidak menyambut sih sepertinya. Itu saja sepatah dua patah kata dari saya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak hanya berhenti sampai di sesi tanya jawab dan pembacaan doa nanti. Tapi harapan saya kita bisa tahu 1-2 hal yang baru dan itu bisa menjadi inspirasi kita ke depannya untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga sekali lagi kegiatan ini berjalan dengan lancar. Salam sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tia yang telah memberikan sambutannya atau sepatah dua patah kata. Acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan mentor dari Klub Ekologi kepada Saudara Rio Zulkarnain, SSI. Disilakan. Oke, terima kasih sebelumnya pada moderator. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Insinyur Yulia Morsa Said MT, yang kebetulan berhalangan hadir hari ini, Ketua Program Studi Biologi, Ibu Fitratul Aini SSI, dosen pembina Klub Ekologi, Bapak Dawan Suprayogi, SPD MSc, dan Ibu Tia Wulandari, SPD MSI, dan sepertinya juga bergabung dosen pembina klub dari zoologi, Bapak Anggit Primanugraha, SSI MSc, dan tanpa pula narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, salah satu dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Bapak Akbar Reza, SSI MSc, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman semua yang memeriahkan acara Sapa Dekat ini. Jadi judulnya Sapa Dekat, meskipun online, mudah-mudahan tidak menghilangkan nilai dari kebersamaan dan kedekatan kita bersama. Sebenarnya sebelum ke situ mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah mendukung dan mensupport acara Sapa Dekat, inisiasi dari teman-teman Klub Ekologi ini. Sebenarnya tema hari ini itu potensi riset kelautan dan biodiversitas laut di Provinsi Jambi. Itu sangat anak biologi banget gitu kan. Ada biodiversitas, ada riset, ada laut. Udah sering kita dengar-dengar di kampus. Di Jambi sendiri itu ada sebenarnya daerah laut yang sering kami anak-anak muda dengar gitu kan. Daerah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Itu daerah yang sering kami dengar karena tempatnya bagus, bisa untuk jalan-jalan, refreshing, kalau kata anak zaman sekarang healing gitu kan. Nah, diharapkan nanti setelah kita mengikuti Sapa Dekat ini dan sharing bersama Pak Akbar Reza dan para dosen lainnya, kita lebih aware nih. Selain kita kalau jalan-jalan ke sana, kita nggak cuma foto-foto healing dan refreshing, tapi kita udah mulai nih moto-moto objek yang ada di sana, biodiversitas yang ada di sana gitu. Jadi nggak cuma untuk impact-nya dan nggak untuk kita aja, tapi untuk lingkungan juga. Jadi mungkin itu harapan nanti setelah acara ini kita bisa lebih aware dengan keadaan di sekitar kita. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rio Zulkarnain, SSI, yang telah memberikan sambutannya.
Untuk acara yang keenam adalah doa, yang akan dipimpin oleh Saudara Beni Syahrian Yuhendri. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya di sini memimpin doa dengan cara Islam bagi yang beragama dan berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah, berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat kumpul kembali di dalam Zoom meeting ini dengan rangka potensi riset kelautan dan biodiversitas laut Provinsi Jambi. Maka dari itu, ya Allah, berikanlah kelancaran pada acara ini dan mudahkanlah dalam pelaksanaannya, ya Allah. Ya Allah, semoga dengan berjalannya program ini nanti dapat memberikan manfaat yang besar serta pembelajaran pada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, tentunya acara ini tidak lepas dari bimbingan dosen-dosen kami, ya Allah, dari senior-senior kami, ya Allah. Maka dari itu berikanlah mereka selalu kesehatan dan kesempatan, mudahkanlah mereka dalam menjalani berbagai urusan, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Kasih, Maha Penyayang, hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu kami berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Beni Syahrian Yuhendri yang telah memimpin doa pada acara hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sesi pemberian materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, Saudara Wahyu Aji Pamungkas, salah satu mentor klub ekologi dan merupakan mahasiswa biologi angkatan tahun 2017. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih Kakak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Insinyur Yulia Mursa Said selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Ibu Fitratul Aini SSI MSI selaku Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dan yang saya hormati Bapak narasumber yang hebat pada pagi hari ini, Pak Akbar Reza, SSI MSc, yang merupakan dosen Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati pula Ibu dan Bapak dosen penanggung jawab klub ekologi, yakni Ibu Tia Wulandari, SPD MSI, dan juga Bapak Daum Prayogi, SPD MSc. Dan juga yang saya hormati Pak Anggit Primanugraha, selaku dosen biologi kami juga, yang berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati kakak dan abang mentor, Bang Riu, Kak Nurul, Kak Nadira, dan seluruh partisipan sekalian yang berkenan juga hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Akbar Reza, SSI MSc, yang telah berkenan menerima penawaran untuk menjadi narasumber kami Klub Ekologi pada pagi hari ini. Dan harapan besar saya, semoga acara ini bisa meningkatkan pemahaman dan juga bisa meningkatkan pula minat serta kemampuan kita dalam melakukan riset di bidang kelautan dan juga biodiversitas laut, terutama di Provinsi Jambi pada umumnya. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya kita bisa berkumpul dengan sama-sama melalui zaman kebodohan, dan sekarang kita sudah berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Tanpa mukadimah lagi, sebelum saya membacakan ataupun juga mempersilahkan adanya pematerian oleh narasumber kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan sedikit
CV singkat dari Bapak narasumber. Mungkin panitia bisa ini menampilkannya di layar Zoom. Baik, izin Pak Akbar. Yang pertama, Pak Akbar merupakan dosen dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, dan juga Pak Akbar ini merupakan dosen penanggung jawab di Laboratorium Ekologi dan Konservasi di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang dimulai pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Untuk mata kuliah yang diampu oleh Bapak Akbar ini yakni ekologi dan juga ilmu lingkungan. Kemudian untuk praktek di laboratorium, Pak Akbar juga bertanggung jawab atas praktek ekologi, kemudian juga ekologi terestrial, ekologi laut, limnologi, dan juga biologi konservasi. Menariknya untuk kita lihat bersama bahwa Pak Akbar ini menempuh jenjang pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019 sampai 2014. Yang mana dari skripsinya itu membahas mengenai biodiversitas dan juga kelimpahan yang ada di Gorontalo, Indonesia. Kemudian juga untuk S2-nya, Pak Akbar menempuh pendidikan di James Cook University di Australia pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Dan menariknya juga, Pak Akbar ini menempuh pendidikan di James Cook University of Australia dengan menggunakan beasiswa LPDP. Kemudian untuk proyek riset Pak Akbar pada beberapa waktu kebelakang ini, salah satunya adalah mengenai komunitas bentos yang ada di Yogyakarta, kemudian juga restorasi ekosistem danau laut, kemudian juga beliau menganalisis dan juga berkontribusi aktif terhadap Indonesia Biodiversity Index. Dan juga yang terakhir, beliau juga berperan aktif untuk melakukan meta-analisis terumbu karang, ekologi terumbu karang di Indonesia, menggunakan aplikasi PostViewer. Dan menariknya juga, Pak Akbar ini bisa ke bawah sedikit, panitia, melakukan publikasi. Salah satu publikasinya itu adalah mengenai komunitas fitoplankton di daerah Yogyakarta juga pada tahun 2020. Kemudian juga ada tentang pengukuran densitas mikroplastik di Taman Nasional Karimun Jawa. Kemudian juga ada mengenai keanekaragaman, sebaran juga kelimpahan karang Scleractinian di kawasan konservasi di zona konservasi laut berbasis kabupaten di Olele, Gorontalo. Kemudian juga mengenai konservasi di bidang kemasyarakatan pemberdayaan di Kabupaten Buni, Bolango, Provinsi Gorontalo juga. Dan organisasi ataupun asosiasi yang pernah beliau ikuti, salah satunya adalah Masyarakat Terumbu Karang Internasional, kemudian juga Masyarakat untuk Keanekaragaman Hayati Indonesia, kemudian juga menjadi presiden di James Cook, atau lebih tepatnya Himpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di James Cook University. Keren banget. Dan juga Pak Akbar Reza ini pernah melakukan ataupun juga mengambil pelatihan-pelatihan, salah satunya adalah mengenai pelatihan tentang penilaian dampak lingkungan dan sosial pada tahun 2021 yang diinisiasi oleh World Bank. Kemudian juga ada ekologi dan konservasi satwa liar di University of Leeds tahun 2021. Kemudian juga ada mengenai UCN atau daftar dari makhluk hidup yang terlindungi. Kemudian juga ada penginderaan jarak jauh dan pemetaan untuk konservasi terumbu karang pada tahun 2020. Kemudian juga ada mengenai sampah laut yang diinisiasi oleh UNIEF dan University Open University tahun 2017. Kemudian juga ada studi lanjutan dalam ketahanan terumbu karang pada tahun 2017. Untuk pencapaian atau penghargaan yang pernah diraih oleh Pak Akbar Reza ini adalah salah satunya pernah memenangkan lomba karya tulis ilmiah mengenai biopriorasi dan Indonesia of Biodiversity yang didapatkan pada tahun 2014. Kemudian juga menjadi pernah ikut
konferensi pemberdayaan masyarakat regional global dalam penghargaan unggulan yang luar biasa ke-9 pada tahun 2014 seperti itu. Dan hal-hal lain yang bisa kita lihat bersama di layar Zoom kita masing-masing merupakan jenjang ataupun pengalaman yang beliau lakukan pada masa waktu beliau melakukan ataupun juga menjalani studinya sampai dengan sekarang seperti itu. Mungkin itu saja pembacaan CV dari Pak Akbar Reza. Selanjutnya tanpa memperpanjang mukadimah lagi, saya ingin langsung mempersilahkan untuk panitia melakukan share video berupa materi tentang potensi riset kelautan dan juga biodiversity laut di Provinsi Jambi yang telah dibuat oleh Pak Akbar Reza. Dan juga mungkin teman-teman sekalian sekedar mengingatkan kembali bahwa Pak Akbar Reza sedang melakukan kegiatan lapangan, sehingga pematerian dilakukan melalui video yang beliau unggah atau beliau kirim ke kami, Klub Ekologi, sehingga nanti beliau hanya standby di sesi tanya-jawab. Jadi mohon untuk teman-teman sekalian bisa saksikan dengan seksama, dengan fokus, kemudian juga berikan interaksi berupa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk bisa dijawab oleh Bapak pemateri kita pada pagi hari ini, seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke operator, silahkan kita nonton bersama pematerian dari Pak Akbar Reza mengenai potensi kelautan dan biodiversity laut di Provinsi Jambi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Reza. Saya biasa dipanggil Akbar atau teman-teman saya memanggilnya Abai. Saya dosen di Laboratorium Ekologi dan Konservasi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya juga masih mengajar dan praktikum meskipun ya dengan kondisi daring sudah ada PTM terbatas tapi ya masih dominasi daring. Jadi ya saya ingin segera bertemu mahasiswa sebetulnya karena udah bosan sekali di depan laptop. Lalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang berkenan mengundang saya pada kesempatan yang luar biasa seru ini. Ini sedikit unik juga karena di awal Mas Haji gitu menghubungi saya bayangannya itu ngobrol santai ngalor ngidul dengan mahasiswa, ngomongin berbagai hal, penelitian, proyek, pencarian dana dan lain hal sebagainya. Tapi ternyata ketika mendapat undangan, wah kaget juga karena ada pimpinan fakultas yang juga hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, salam hormat, salam takzim dari saya, Bapak Wadek Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Insinyur Yulia Morsa Said, ada Ibu Ketua Prodi, Ibu Fitratul Aini, dan juga pembimbing dari dosen ekologi, pemimpin dari Klub Ekologi, mohon maaf, Ibu Tia Wulandari, dan mentor Klub Ekologi Mas Rio Zulkarnain, dan yang paling penting adalah seluruh peserta pada acara kali ini ya, Sapa Dekat Klub Ekologi hari ini gitu. Dan ini juga menjadi sangat menarik karena Mas Haji menyampaikan ke saya beberapa waktu lalu untuk berbicara soal Jambi begitu ya, soal potensi kelautan Jambi, dan saya langsung saya sendiri belum pernah ke Jambi begitu, belum pernah ya pernah sih sekali ke Jambi, hanya saja itu lewat saja ke Jambi karena tujuan saya ke kisaran Sumatera Utara jalur darat, dan itu pun bukan penelitian, itu untuk urusan keluarga, sehingga saya tidak merasa lebih tahu atau lebih bagaimana dibandingkan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi saya di sini hanya berbagi saja pengalaman, perspektif. Mungkin ada hal-hal yang bersifat baru, mungkin ada juga yang tidak baru. Gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak lebih tahu dibandingkan rekan-rekan sekalian yang banyak melakukan penelitian di Jambi seperti itu. Jadi ini sharing-sharing saja ya. Lalu juga terkait acara kali ini menjadi sangat menarik karena topiknya soal ekosistem, ekologi, dan lain hal sebagainya. Nah, untuk itu saya izin untuk share slide saya ya. Oke, jadi saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di jam yang sama.
saya tetap mendengarkan gitu. Karena di jam yang sama ternyata saya ada tugas dari institusi untuk ke lapangan, sehingga saya harus untuk ke lapangan dari kemarin sebetulnya, dan lanjut sampai ke hari Selasa. Jadi mohon maaf saya sampaikan dalam bentuk video. Ini juga saya siapkan videonya dicuri-curi waktu tengah malam dan lain hal sebagainya. Semoga tidak mengurangi esensi silaturahmi kita ya. Nah, Sapa Dekat Klub Ekologi. Ini menarik sekali karena rekan-rekan di Jambi, Universitas Jambi, di FMIPA, Fakultas Sains dan Teknologi, mohon maaf, karena biasanya umumnya FMIPA, ini Fakultas Sains dan Teknologi, menarik sekali, Sains dan Teknologi, karena itu sangat dekat. Nanti juga ada beberapa tahapan yang saya share tentang Sains dan Teknologi. Menarik ada klub ekologi, karena tidak semua fakultas, gitu, tidak semua kampus punya klub-klub ekologi. Jadi mungkin bisa tepuk tangan dulu buat rekan-rekan semua di sini yang sudah punya klub ekologi, karena ekologi itu menarik sekali dan itu penting. Saya kasih waktu 10 detik dulu untuk tepuk tangan dulu untuk prestasi teman-teman di klub ekologi. Oke, cukup ya 10 detiknya. Nah, harapannya nanti klub ini semakin berkembang, juga membawa nama baik fakultas, nama baik universitas, dan yang paling penting adalah sama-sama kita punya ikhtiar yang sama ya untuk lingkungan yang lebih baik dengan keilmuan ini. Nah, ketika berbicara ekologi, pasti kita akan berawal dari pertanyaan mengapa gitu. Mengapa ekologi menjadi sangat penting? Mengapa ekologi itu penting untuk kita pelajari, untuk kita teliti, siapapun kita gitu. Ada yang minat di ekologi, ada yang minat di bioteknologi, ada yang minat di mikrobiologi, ada yang minat di berbagai hal di bidang biologi, tapi pada akhirnya semuanya pasti wajib untuk mau nggak mau harus suka dengan ekologi. Kenapa? Karena ekologi itu aspeknya sangat kompleks. Artinya dia menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan kita. Kalau misalnya berbicara ekologi itu sangat dekat dengan policy, kebijakan ya. Ekologi juga dekat dengan berbagai hal yang sifatnya lingkungan, dengan sifatnya yang ekonomi begitu ya. Sebagai contoh misal kita berbicara soal ya kasus, misalnya bukan kasus ya, tantangan kita soal pengelolaan kelapa sawit begitu. Kita kan belajar dari sisi ekologinya, bagaimana ekologi hutan hujan tropika, bagaimana ekologi landscape di hutan hujan tropika, bagaimana juga ekologi gambut atau ekologi sawit, dan bagaimana hal tersebut kita pelajari dengan baik sehingga kita bisa membuat policy, kebijakan yang baik juga begitu ya. Jadi ekologi ini luar biasa. Tanpa ekologi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa berbahaya. Belum lagi kalau misalnya kita lihat dari berbagai aspek pendidikan misalnya. Kalau ini saya ambil dari Sustainable Biosphere Initiative. Kalau teman-teman rekan-rekan di sini lihat bahwa Sustainable Biosphere Initiative itu sebetulnya diinisiasi tahun 1990. Jadi ekologi untuk Sustainable Biosphere itu diinisiasi tahun 1990 sebelum pertemuan Earth Summit di Rio 92. Itu bahkan saya aja belum lahir begitu. Bahwa ekologi untuk Sustainable Biosphere itu selalu ada intersect antara penelitian, pendidikan, dan juga policy. Karena memang bagaimana ya, itu sudah nature-nya ekologi bahwa kita dekat dengan policy gitu. Misalnya teman-teman melakukan penelitian di sungai di Jambi dan menemukan ada spesies yang terancam punah di sana. Dan jumlahnya sedikit dari kajian populasi teman-teman. Di situ teman-teman bisa merekomendasikan ke pengambil kebijakan bahwa oh iya, ini sungai ini harus dijaga betul-betul loh karena ada spesies terancam punah. Makanya ekosistem ini penting untuk dijaga. Nah, contoh-contoh penelitian ekologi dan itu dekat sekali dengan policy ya seperti itu, bahwa ya bagaimana lagi ekologi memang dekat dengan policy dan kebijakan, dan itu sudah menjadi istilahnya sunatullahnya ekologi. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks sustainability gitu ya, keberlanjutan, maka ekologi menjadi salah satu aspek, bukan aspek yang paling penting, tapi salah satu aspek yang penting karena kita harus mengerti ekologinya seperti apa, dari sisi ekonominya seperti apa, dari sisi sosialnya seperti apa. Gitu. Misalnya kita berbicara tentang ekosistem mangrove atau hutan bakau begitu ya. Oh ya, dari sisi ekologinya dia perannya apa sih di ekosistem gitu. Dan bagaimana sebetulnya
keberadaan ekosistem tersebut berpengaruh juga untuk kesejahteraan manusia, ekonominya gitu. Dan juga dari sisi sosial seperti apa si mangrove ini? Apakah dia dengan adanya misalnya ada program-program ekowisata di mangrove, apakah sosial level dari orang-orang yang di sekitar mangrove itu meningkat atau biasa saja, seperti apa? Jadi aspek-aspeknya luar biasa gitu. Nah, jadi ekologi selalu menjadi menarik, dan saya yakin itu juga menjadi alasan rekan-rekan mendirikan klub ekologi dan gabung di klub ekologi, karena ekologi luar biasa pentingnya ya. Mungkin ini bias karena saya sendiri dosen ekologi, jadi saya seakan-akan mengagung-agungkan ekologi tanah longsor begitu. Ini data yang saya ambil dari BNPB sampai tahun 2020 kemarin, dari 2011. Kalau teman-teman perhatikan, rekan-rekan perhatikan bahwa in general ya, meskipun kita lihat ada di sini ada spike sedikit ya, ada kebakaran hutan ketika tahun 2019 lalu, tapi kan in general di sini kebakaran hutan relatif jarang ya. Dan kalau kita lihat di sini banjir, tanah longsor, termasuk puting beliung adalah yang sering. Jadi ecological disaster itu menjadi hal yang apa ya, sehari-hari, bahasan sehari-hari. Banjir dan tanah longsor, saya yakin kita semua sama-sama tahu ya, bahwa oke, mungkin ada faktor curah hujan yang tinggi di masa di waktu tertentu, tapi kita juga menyadari bahwa banyak sekali perubahan dari sisi bentang alam, bentang lahan, yang itu menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Dan itu sudah menjadi lazim di mana-mana, dan mengerikan ketika berbicara ini menjadi hal yang lazim gitu. Bencana ini menjadi hal yang lazim, ini mengerikan karena kita seakan-akan apa ya, menormalisasikan kerusakan ekologi di sekitar kita gitu. Jadi misalnya di tempat saya sendiri di Bandung, di rumah saya di Bandung, di daerah resapan air, misalnya di daerah Lembang dan lain sebagainya, itu banyak sekali perubahan lahan yang harusnya resapan air jadi area-area elit misalnya, atau perkebunan, ataupun ya banyak perumahan atau ya villa-villa seperti itu, sehingga ketika terjadi hujan atau apa ya, bagaimana kemarin juga ketika tahun berapa saya lupa di Bandung itu luar biasa banjir. Menarik sekali bagaimana Bandung yang daerah-daerah tertentu yang biasanya tidak banjir jadi banjir. Banjirnya bukan sekedar banjir ecek-ecek 1 cm 2 cm gitu ya, ini yang dalam 1 meter 2 meter kayak gitu. Dan mengerikan sekali bagaimana sebetulnya bencana-bencana ekologi ini menjadi berita sehari-hari, dan inilah pentingnya kita untuk memahami ekologi dengan baik. Dan sayangnya ini menjadi paradoks gitu, ketika di satu sisi kita sangat tergantung dengan ekosistem di sekitar kita gitu ya, bahwa kita lihat tadi banyak sekali bencana ekologi karena kerusakan ekosistem, kita sendiri tergantung dengan ekosistem. Jadi kayak seperti apa ya, hate-love relationship gitu ya. Kalau yang mungkin ada yang teman-teman di sini sedang dengan ada hate-love relationship dengan seorang gitu. Jadi menyedihkan sekali, kita di satu sisi sangat tergantung dengan ekosistem, dengan berbagai jasa ekosistemnya, tapi di sisi lain kita juga merusak ekosistem, sehingga seperti saya sampaikan tadi, nature fights back. Jadi alam melawan balik gitu. Karena kita ya bagaimana kita taken for granted, kita terbutuh dengan alam, kita eksploitasi, kita juga yang kena batunya begitu. Dan bencana itu menjadi salah satu indikator, bencana ekologi menjadi salah satu indikator bagaimana kita sangat-sangat eksploitatif terhadap alam. Dan kita tahu bahwa ketika berbicara ekosistem, ekosistem itu merupakan fondasi kehidupan. Tanpa adanya ekosistem, itu akan menjadi sangat berat. Bagaimana kita? Jasa ekosistem itu luar biasa sehari-hari kan, dari berbagai hal dalam kehidupan kita begitu, dari mulai untuk oksigen, dari mulai makanan, dari mulai perlindungan, dari mulai memberikan teduh mikroklimat seperti itu luar biasa jasanya. Dan ketika berbicara, misalnya kita belajar ekologi kan kita spesifik terkait interaksi yang menentukan distribusi dan kemelimaan organisme. Nah, organisme di sini kan tidak hanya sekedar daftar spesies ya, oh ya spesies A, B, C, D, enggak dong. Kita berbicara di sini dalam konteks bagaimana ekosistem tersebut, organisme tersebut membentuk satu kesatuan ekosistem, jadi itu memberikan jasa yang luar biasa untuk kita semua gitu. Nah,
ini saya ambil dari Living Planet Report-nya WWF begitu, bahwa ya ekosistem menjadi foundation, menjadi infrastructure of life. Bahwa semua aspek dalam kehidupan kita sangat tergantung ekosistem. Nah, ini kenapa saya sampaikan dulu sebelum kita berbicara nanti dalam konteks ekosistem di Jambi, karena kita perlu, saya yakin kita semua perlu sama-sama satu paham bahwa satu, kita tergantung dengan ekosistem, sangat tergantung. Di satu sisi ekosistem kita luar biasa rusak di mana. Kalau misalnya kita berbicara landscape Sumatera misalnya, landscape Sumatera itu didominasi oleh perkebunan, di mana seharusnya kan masih banyak hutan hujan tropikanya, dan sekarang hanya terpusat di bagian Leuser misalnya, atau di Bukit Barisan Selatan misalnya, atau di Kalimantan juga contohnya, bagaimana tekanan-tekanan terhadap ekosistem juga luar biasa tinggi. Nah, jangan sampai kita ada di kondisi di mana itu irreversible, gitu, nggak bisa balik lagi, gitu, karena luar biasa rusaknya. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu supaya kita semua kembali recharge ingatan kita, refresh ingatan kita bahwa kita tuh sangat tergantung dengan ekosistem. Nah, kalau misalnya kita menilik ke laporan di Millennium Ecosystem Assessment tahun 2001, mohon maaf, ini inisiatif juga bagaimana mereka melakukan assessment terhadap jasa-jasa ekosistem secara global, dan mengerikannya bahkan di tahun 2001 pun hampir 60% dari berbagai ekosistem service yang ada di global, jasa ekosistem itu dalam kondisi menurun. Sehingga ya tentu saja dalam 20 tahun terakhir ini banyak efforts, banyak pengembangan, banyak sekali hal yang dilakukan untuk memperbaiki ekosistem, tapi in general kita bisa lihat sendiri bahwa banyak sekali ekosistem kita yang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Nah, kenapa saya berbicara ekosistem? Ya, meskipun ekologi pada prinsipnya adalah kita kan ingin mempelajari bagaimana interaksi yang menentukan distribusi dan kemelimpahan organisme, gitu. Interaksinya di sini antara organisme dengan organisme maupun interaksi antara organisme dengan faktor fisikokimia, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi poin utama bagi saya adalah bahwa ketika terjadi interaksi di mana outputnya distribusi dan kemelimpahan, organisme-organisme tersebut itu ada dalam ekosistem. Nah, oleh karena itu ekosistem menjadi sangat penting, menjadi fundamental. Jadi bagi saya sebagai ekologi, saya itu sangat senang dengan penelitian berbasis ekosistem atau segala hal yang dia berbasis ekosistem based approach. Kenapa sih penting itu ecosystem based approach? Kalau buat saya, dengan kita memprioritaskan penelitian ekosistem ataupun mindset kita tuh selalu tentang ekosistem, itu secara tidak langsung kan kita sudah menjaga 3 level ke hati, ya kan? Dari mulai ekosistem, spesies, genetics. Sekarang kalau misalnya ekosistemnya nggak ada, spesies sama keanekaragaman genetiknya di mana? Ya bisa Pak, misalnya di kebun binatang gitu. Apa kita ikhlas gitu untuk ke depan kita tidak punya ekosistem alami lagi, semuanya di kebun binatang, semuanya di kebun raya seperti itu? Kan enggak ya. Kita kan tetap ingin ekosistem yang alami tetap ada, dan itu tetap memberikan jasa untuk banyak sekali makhluk hidup. Nah, oleh karena itu saya selalu berpikir ekosistem itu selalu menjadi prioritas, sisi holistik ekosistem maupun deterministik ke kajian-kajian yang spesifik seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara dalam konteks Jambi begitu ya, baik lagi seperti yang saya sampaikan di awal, saya tidak merasa, bahkan bukan tidak merasa, saya tidak lebih tahu dibandingkan rekan-rekan sekalian, sedikit pun tidak lebih tahu. Saya hanya sedikit sekali tahu. Makanya kemarin juga saya minta informasi dari rekan-rekan mahasiswa, apa sih yang ada di Jambi di sisi di pesisirnya atau kelautannya seperti apa. Saya juga minggu lalu sempat diskusi dengan rekan-rekan BPSPL di Pekanbaru, karena kebetulan saya ada kenalan di BPSPL Pekanbaru. Sayangnya saya nggak ada kenalan di BPSPL Jambi begitu ya, untuk berbicara bagaimana pengelolaan yang sumber daya laut dan pesisir, dan
beliau juga bercerita tentang bagaimana di sana di Jambi di pesisirnya itu banyak di area mangrove, dan mangrove sendiri banyak bukan banyak memang di bawah koordinasi dari rekan-rekan KSDA gitu. Jadi ini luar biasa sekali kalau sebetulnya kalau berbicara ekosistem pesisir atau laut gitu ya, banyak sekali yang bisa diangkat, tapi kalau saya lihat memang mangrove ini menjadi aspek yang luar biasa penting untuk pesisir Jambi begitu ya. Dan memahami stakeholders yang berkaitan dengan ekosistem terkait juga penting. Jadi misalnya teman-teman rekan-rekan tertarik untuk penelitian mangrove di Jambi seperti itu. Nah, kira-kira stakeholder ini siapa aja sih yang berkaitan dengan ekosistem mangrove di Jambi? Yang pertama jelas BKSDA. Sehingga dari situ rekan-rekan tahu bagaimana program-programnya. Jangan ke BPSPL. Kenapa jangan ke BPSPL? Karena memang di area Jambi ini dominannya di pengelolanya di bawah BKSDA. Bukan artinya nggak boleh ke BPSPL, boleh aja datang sana ngobrol, diskusi segala macam itu boleh. Tapi poinnya adalah dengan kita memahami oh iya ini tuh di bawah koordinasi siapa sih, itu kita akan lebih terarah ketika akan mendesain program-program penelitian ataupun apapun itu. Jadi untuk Jambi sendiri banyak hal, tapi saya tertarik dengan mangrove-nya sendiri. Ini peta yang saya ambil di Global Forest Watch. Jadi Global Forest Watch untuk rekan-rekan yang belum tahu, misalnya ini adalah semacam global mapping dan kita bisa lihat tutupan-tutupan vegetasi ataupun ekosistem yang terkait misalnya tentang mangrove atau apa. Ini kalau kita lihat yang hijau-hijau muda itu ekosistem mangrove yang ada di Provinsi Jambi gitu. Jadi di sisi timur nih. Dan luar biasa karena luasnya itu hampir 10.000 hektar ya. 10.000 hektar mangrove gitu. Dan dia banyak tersebar di di Tanjung Jabung Barat dan juga Tanjung Jabung Timur begitu. Dan menariknya lagi dari hampir 10.000 itu 4.000 lebih sekian itu masuk di dalam kawasan cagar alam hutan mangrove pantai timur Jambi. Itu di bawah wewenang BKSDA Jambi. Jadi hampir berarti 40% itu masuk dalam kawasan konservasi, kawasan perlindungan. Jadi ini luar biasa potensinya dari Provinsi Jambi untuk mangrove. Karena luar biasa loh, 10.000 hektar mangrove. Ya memang kita tahu mangrove banyak sekali pressure-nya, tekanannya, tapi dengan aduh, sudah suara ayam ya, mohon maaf. Ini potensi yang luar biasa gitu. Dan nanti kita akan coba breakdown satu-satu apa yang mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan sekalian untuk terutama mahasiswa gitu, untuk penelitian-penelitian di bidang mangrove misalnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah saya melihat bahwa ini potensinya luar biasa dan saya tertarik kira-kira ada berapa paper sih atau berapa publikasi yang membicarakan soal mangrove dan juga Jambi. Saya menggunakan aplikasi Publish and Perish sebentar. Nah sebelumnya ini juga sama, ini saya ambil dari GFW Global Forest Watch, bisa dilihat di sini yang hijau ini adalah mangrove-nya, dan kalau rekan-rekan lihat di sini banyak sekali di pesisir ya, meskipun kalau kita lihat dari sisi landscape ini ya ya kita sama-sama tahu ya bahwa tekanan ekosistem di Sumatera ini luar biasa, sama seperti Jawa, sama seperti di Kalimantan juga ini luar biasa di sini. Ini kan biasa dibilang ini remnant-remnantnya mangrove gitu ya. Remnant itu ya ada dalam tanda kutip sisa lah ya, tidak yang 100% alami begitu ya. Dan kita lihat potensinya sebenarnya luar biasa. Seandainya kita jaga betul dan alhamdulillahnya 40% masuk dalam kawasan cagar alam sehingga itu dilindungi dan semoga mengurangi tekanan juga ke sana. Dan harapannya ya 6.000 sisanya meskipun tidak masuk dalam kawasan perlindungan tetap kita lindungi karena ini luar biasa pentingnya buat untuk kita gitu ekosistem mangrove ini, dari mulai abrasi, mencegah abrasi, nanti berbicara kenaikan muka air laut dan lain hal sebagainya begitu ya. Nah, ini berbicara soal potensi mangrove di Jambi, maaf. Ini menarik karena ketika saya sampaikan, saya coba cari publikasi-publikasi saya pakai ada banyak software yang bisa kita gunakan. Misalnya yang sederhana kita pakai Publish and Perish ini dari Herzing. Itu kita cari keyword tertentu, misalnya saya cari keyword tentang
mangrove dan juga Jambi misalnya, atau mangrove dan juga di desa tertentu. Ini saya bisa zoom ya. Misalnya ini saya zoom, ini mangrove di Pangkal Babu, mangrove di Tanjung Jabung Barat, mangrove di Jambi misalnya. Dengan pakai database di Google Scholar. Kenapa Google Scholar? Karena biasanya Google Scholar itu lebih luas dibandingkan Scopus ataupun Web of Science. Karena di Google Scholar itu ya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu ya. Di sini meskipun saya pakai database Google Scholar, kalau kita semua lihat ini menjadi miris gitu, karena misalnya dengan keyword mangrove dan pangkal bambu misalnya, itu baru 3 publikasi gitu. Ya mungkin tentu saja ada banyak keyword yang bisa kita coba, misalnya hutan bakau dengan pangkal bambu, atau hutan bakau dengan Tanjung Jabung Barat atau Tanjung Jabung Timur, ya pasti mungkin ada 1-2 atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat in general di sini, itu masih sedikit sekali penelitian tentang mangrove gitu. Meskipun ekosistemnya tuh ada di sana dan luar biasa besar potensinya, dan saya tahu bahwa aksesnya mungkin juga sulit ke sana, sehingga penelitiannya juga sulit ke sana. Dari sisi akses sulit, mungkin juga karena akses sulit, pendanaan juga butuh besar. Tapi ya itu salah satu tantangan di ekologi ya, dimanapun mungkin relatif sama seperti itu, kita butuh pendanaan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi miris adalah masih banyak, masih sedikit penelitian terkait mangrove dan juga di Jambi, sehingga ini menjadi potensi untuk dikaji lebih dalam oleh rekan-rekan semua yang di bidang yang tertarik di bidang pesisir seperti itu, atau nanti kaitannya dengan laut juga, karena kan mangrove itu ada kaitannya dengan perikanan tangkap, bukan ekosistem yang terpisah. Nah, nanti akan saya sampaikan. Jadi misalnya ini adalah jejaring makanan yang digambarkan dari rekan-rekan di Australia begitu ya, bagaimana sebetulnya mangrove atau hutan bakau ini dia menjadi center. Jadi kalau untuk ekosistem mangrove, dia itu ekosistem berbasis detritus. Jadi kalau yang misalnya di hutan itu dia berbasis grazing ya, atau savana berbasis grazing, karena misalnya ada energi utamanya dari matahari begitu ya, masuk ke produser, ada tumbuhan, dan tumbuhan itu nanti dikonsumsi oleh konsumen atau di atasnya. Karena energi terbesar itu disediakan oleh si tanaman itu dalam bentuk ya tadi grazing, dimakan. Tapi kalau mangrove dia detritus chain, artinya energi terbesar itu dari detritus, dari seresah. Misalnya dari daun mangrove-nya yang jatuh, dari rantingnya, dari batangnya yang patah. Jadi dead organic matter, material organik yang sudah mati, detritus. Jadi energi terbesarnya dari detritus, yang bukan organisme yang ngunyah mangrove-nya secara langsung gitu ya, dimakan mangrove-nya bla 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 bla, enggak, tapi detritusnya yang jatuh dan itu menjadi sumber energi utama. Jadi makanya dia disebut detritus food chain, bukan grazing food chain. Nah, terkait dengan detritus food chain, ini menarik karena misalnya dari gambar ini saja, ini sebetulnya banyak sekali potensi yang bisa dikaji penelitiannya gitu. Misalnya kita berbicara dari mangrove-nya dulu ya, dari pohon bakaunya sendiri. Oh iya, untuk pohon bakaunya sendiri banyak sekali aspek yang bisa dikaji gitu ya, dari sisi komposisinya misalnya. Oh iya, apakah hutan bakau di Jambi misalnya, di Pangkal Babu atau lokasi yang lainnya itu didominasi oleh pohon, tree dominated mangrove forest. Kenapa penting? Karena seharusnya mangrove yang sehat itu didominasi oleh pohon begitu kan. Dan saya kalau saya lihat sekilas memang masih banyak pohonnya kalau dari video dan lain hal sebagainya. Nah, ini menjadi kajian yang menarik, apakah dia tree dominated atau bukan. Karena misalnya dari citra satelit semuanya terlihat hijau gitu ya. Tapi ketika kita cek di lapangan, ternyata yang di lokasi ini dia didominasi oleh pohon, yang di lokasi lain dia bukan didominasi oleh pohon begitu. Misalnya oleh semak bakau, semak mangrove. Contoh kasus seperti itu kan misalnya di Segara Anakan, di Cilacap. Jadi di beberapa titik kalau kita lihat di citra satelit hijau, oh iya ini mangrove-nya luas nih gitu. Tapi begitu kita cek di lapangan, itu pohonnya sedikit. Jadi bukan tree dominated mangrove forest, tapi shrub dominated mangrove forest. Jadi hutan mangrove yang didominasi oleh semak mangrove gitu. Semak mangrove kan misalnya ada jerujon, acanthus illicifolius ataupun yang lainnya begitu ya.
Nah, ini bisa dikaji juga oleh teman-teman. Oh iya, bagaimana komposisi di hutan mangrove-nya? Apakah tree dominated, apakah bukan? Gitu. Terus kalau misalnya tree dominated, itu spesiesnya apa saja yang ada di sana gitu kan? Oh iya, spesies ini yang banyak, spesies itu yang sedikit, spesies ini yang di tengah-tengah misalnya. Lalu juga kita bisa melihat dari sisi kohortnya gitu ya. Oh iya, misalnya dari sisi yang pohon, ada yang sapling, yang anak pohon, atau yang seedling, semai pohon. Kita lihat apakah antara pohon, sapling, dan seedling ini jenisnya sama atau beda gitu. Kalau misalnya sama, oh ya berarti di masa depan ekosistem mangrove ini juga spesiesnya mungkin tidak akan berganti gitu. Kalau berbeda, misalnya oh ya yang pohon didominasi oleh spesies A, yang sapling didominasi oleh spesies B, maka muncul pertanyaan, mungkin nggak ya seandainya di masa depan itu ada pergantian spesies yang dominan. Nah ini menarik sekali, kita bisa belajar apakah dia tree dominated atau tidak, spesiesnya itu ada apa saja atau tidak, termasuk juga dia dari sisi kohortnya yang setiap kohortnya jenisnya itu ada apa saja gitu. Itu menarik, silakan teman-teman jika ingin explore. Tentu saja saya nggak akan sampaikan metodenya di kesempatan ini karena waktunya sempit. Saya bisa kasih bukunya untuk metode-metode standar dalam bentuk PDF dan itu gratis karena memang banyak sekali buku-buku gratis. Nanti saya bisa sampaikan ke panitia jika butuh gitu materinya. Tapi di sini saya sampaikan topik-topik apa saja yang sebetulnya bisa kita kaji sama-sama, begitu menarik sekali gitu. Bahkan siapa tahu nanti saya ada kesempatan untuk silaturahmi ke Jambi karena saya yakin silaturahmi itu yang memperluas rezeki gitu ya. Nah, balik lagi ke mangrove sendiri gitu ya. Tadi kita berbicara penelitiannya, mungkin nggak sih ada tree dominated atau shrub dominated, kira-kira jenisnya apa saja, terus jenis untuk setiap fase pertumbuhan, ada pohon, sapling, seedlingnya itu siapa yang dominan, apakah ada kemungkinan berganti spesies yang dominan di masa depan atau lain hal sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara mangrove, kita bisa berbicara soal zonasi misalnya. Oh ya, zonasi. Dalam beberapa studi kasus, dalam beberapa contoh di berbagai ekosistem bahwa mangrove ini membentuk zonasi. Makanya banyak sekali penelitian mangrove itu dia pakai metode stratified random. Kenapa stratified? Karena ada stratifikasi ikan di Jambi ini punya banyak potensi yang bisa diangkat dan saya yakin itu potensinya itu worth it gitu, untuk dimasukkan ke hibah-hibah internasional. Atau misalnya teman-teman bisa apply di Kehati, sekarang kan banyak hibah dari Kehati untuk mahasiswa, misalnya Biodiversity Warrior, untuk hibah-hibah penelitian. Kemarin juga di sini saya membimbing mahasiswa untuk mahasiswa pecinta alamnya dapat hibah dari Yayasan Kehati ini untuk penelitian tentang cendrawasih di Yapen di Papua. Jadi harusnya saya ke Yapen ini, hanya saja karena ada bentrok dengan kegiatan yang lain sehingga saya nggak bisa ke Yapen, ke Papua sana. Dan banyak sekali hibah-hibah yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Ada CLP, Conservation Leadership Program, ada National Geographic. Jadi ini hibah-hibah internasional itu sebetulnya bisa diakses oleh rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman mahasiswa banyak yang dapat kok. Ini hibah-hibah ini begitu ya. Meskipun misalnya hibahnya di luar bilangnya small grants gitu ya, tapi dia $5.000 mungkin small grants ya buat mereka, tapi buat kita dirupiahkan $5.000 kan 75 juta. Saya yakin untuk penelitian kelompok studi itu akan luar biasa bagus. Ini bisa diakses hibah-hibah itu di Terravita Grants, di sini dicek di webnya itu banyak sekali, dipantengin aja satu-satu, ada banyak peluang di sana untuk dikaji. Dan ini seperti saya sampaikan, saya selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa apapun pekerjaan kita, apapun inisiatif konservasi kita, bahwa pada akhirnya warga lokal community itu menjadi yang paling penting. Mereka kan lebih tahu daripada saya. Misalnya contohnya ekologi dan konservasi di Jambi, 100% rekan-rekan lebih tahu daripada saya gitu. Tapi kalau ekologi dan konservasi misalnya di Jogja, saya 100% mungkin lebih tahu dibandingkan rekan-rekan yang lain. Jadi kita semua sama-sama tahu satu hal, dan kalau kita saling berbagi, kita akan jadi semakin lebih baik gitu pemahamannya. Dan terakhir untuk menutup video ini adalah saya senang sekali untuk berkoneksi, berhubungan dengan berbagai pihak. Semoga acara ini yang berlanjut ke hal yang lain, ke kesempatan-kesempatan yang lain. Karena acara ini juga nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya Mas Aji itu tidak mengikuti International Summer Course
on Tropical Biodiversity and Sustainable Development yang diselenggarakan oleh Fakultas Biologi. Gitu. Jadi dari acara Summer Course itu kami kenal, saya kenal dengan Mas Haji dan saya untuk acara ini. Artinya dari acara satu ke acara yang lain. Harapannya di sini juga dari acara ini kita bisa ada acara-acara yang lain, penelitian bersama kah, atau kelas bersama kah, atau kolaborasi institusi antara Jambi dan juga UGM, atau apapun itu, sehingga kita semua sama-sama saling menguatkan. Jadi silakan bisa kontak saya lewat email, lewat WA, Instagram, Twitter, termasuk juga ya udah Instagram, Twitter saja. Saya tidak begitu main Facebook. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala hal yang baik datang dari Allah, yang buruk pasti dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian. Silakan jika ada pertanyaan, saya akan mungkin videonya panitia bisa di close dulu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada partisipan yang terhormat sekalian bahwa ada gangguan sedikit dari video pemateri ataupun sinyal. Jadi untuk solusinya kami dari penyelenggara memberikan sedikit link untuk akses ke Google Drive yang isinya berupa video pematerian yang tadi ditampilkan melalui layar Zoom masing-masing dari kalian. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Namun saya mengingatkan kepada para partisipan sekalian untuk sekiranya mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia. Sambil kita mengisi link presensi, maka untuk sesi tanya jawab saya buka. Dan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber, dipersilahkan. Kira-kira dari teman-teman sekalian ada yang ingin tanyakan? Teman-teman? Mungkin mohon maaf, banyak yang mungkin tidak mengerti dari penjabaran Pak Akbar karena video materinya sedikit gangguan. Jadi mungkin Pak, dimulai dari pertanyaan Aji dahulu, ya Pak. Pak Akbar, apakah bisa mendengar suara Aji, Pak? Bisa Mas, silakan Mas. Oke. Jadi gini Pak, ada pertanyaannya masuk melalui chatbox Aji gitu. Salah satu pertanyaan adalah gini Pak, wilayah laut sangat luas, namun bagaimana kita bisa mengamati dampak perubahan iklim bagi ekosistem laut, khususnya pada terumbu karang Pak? Mungkin bisa Aji ulangi untuk pertanyaannya, yakni wilayah laut yang sangat luas, bagaimana kita bisa mengamati dampak perubahan iklim pada ekosistem laut, khususnya pada terumbu karang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam waktu dekat ini, 1 dekade ini, kita mengamati secara real time bahwa perubahan iklim sangat cepat terjadi, sehingga bisa mempengaruhi ekosistem dari terumbu karang itu sendiri. Kira-kira dari pengamatan Bapak bagaimana? Oke, makasih pertanyaannya. Ya memang kalau pertanyaannya mengamati perubahan iklim dalam ekosistem terumbu karang laut yang luas, tentu saja menjadi sulit. Makanya untuk perubahan iklim dalam konteks terumbu karang ya jelas kita harus mengamati di ekosistem terumbu karang. Apa yang kita bisa lakukan yang paling sederhana adalah ketika berbicara perubahan iklim, itu yang paling berkaitan adalah kenaikan suhu muka air laut. Dan salah satu respon terbesar dari terumbu karang dalam konteks kenaikan suhu muka air laut adalah dia mengalami bleaching, jadi putih. Nah, itu adalah metode sederhana bagaimana kita melihat bagaimana respon terumbu karang terhadap kenaikan suhu muka air laut karena bleaching. Jadi, satu, harus di terumbu karang lokasinya. Nggak mungkin kita meneliti terumbu karang, tapi lokasinya di lautan lepas gitu ya. 2, kita harus punya indikator yang jelas, misalnya tentang dia bleaching. Oh ya, jadi putih atau enggak. Kita lihat berapa putih atau seberapa bleaching. Teman-teman bisa lihat di Coral Watch dari University of Queensland. Mereka mendevelop level-level bleaching dari mulai bleaching terberat sampai bleaching terendah. Yang ketiga,
ya tadi baiknya adalah long term, jadi jangka panjang. Jadi misalnya kamu punya penelitian di lokasi satu sebelum bleaching, terus penelitian di lokasi yang sama setelah bleaching, terus misalnya 6 bulan setelah bleaching, sehingga kita bisa melihat responnya dalam jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Akbar atas jawabannya. Untuk teman-teman sekalian, diingatkan kembali, kira-kira apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Akbar mengenai potensi riset kelautan dan juga biodiversity laut di Provinsi Jambi, bisa langsung di forward ke kolom chat ataupun siapa? Satu ke kolom chat ataupun bisa raise hand dan langsung aja mungkin berbicara langsung kepada Bapak Akbar. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kita akan selesai untuk sesi pertanyaan ini di waktu 10.45 ya teman-teman. Jadi sekiranya dari sekarang sampai 10.45 dihimpun banyak sekali pertanyaan, tetap kami terima. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman sekalian memberikan pertanyaan. Terutama untuk anggota ekologi, diharapkan untuk partisipasi. Halo. Ya, halo Pak. Oke, tadi ada pertanyaan ya dari siapa ini? Dari panitia. Izin bertanya, terumbu karang kan tidak terlalu berat, Pak. Lalu di laut kan cukup kuat arusnya. Pertanyaannya bagaimana bisa terumbu karang tidak pindah bahkan tempat? Oh ya, sebetulnya kalau ini terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Apalagi mungkin belum pernah megang terumbu karang atau kayak gimana yang lain teman-teman yang lain. Jadi untuk terumbu karang sendiri, meskipun dia ringan karena dia dari kalsium karbonat ya, tapi dia melekat ke substrat enggak. Oke, jadi sehingga dia melekat ke substrat. Jadi meskipun arusnya kuat, tapi dia tetap melekat ke substrat begitu. Tugas. Ya, jadi gitu Mbak. Semoga menjawab bahwa terumbu karang meskipun ringan, tapi dia tetap melekat ke substrat kok. Dia nggak terbang kemana-mana kayak gitu, nggak bertebaran kayak gitu. Dia melekat ke substrat. Karena ketika dia masih baby coral, dia namanya planula, masih larva, dia nempel, itu tuh dia membuat struktur skeleton karangnya itu dari kalsium karbonat, dan itu dia melekat begitu. Ya, semoga menjawab ya. Terus tadi udah ya, yang Mbak Taskia sudah saya jawab. Ini juga ada Pak masuk dari kolom teks yang disampaikan ke Aji. Pertanyaannya itu Pak tentang beberapa waktu yang lalu pernah mendengar dan melihat bencana ekologi rusaknya ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Raja Ampat Pak. Pertanyaannya, apa pendapat dan langkah apa yang dapat dilakukan dalam rangka merehabilitasi ekosistem yang terlanjur rusak tersebut? Jadi ada isu ataupun berita mengenai rusaknya ekosistem di Taman Nasional Raja Ampat pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian menurut hemat Bapak, bagaimana cara merehabilitasi ekosistem yang sudah terlanjur rusak tersebut, Pak? Ya, kalau bicara soal yang Raja Ampat, jelas memang harusnya itu sifatnya preventif ya. Di lokasi-lokasi yang area sensitif itu memang seharusnya dijaga dengan lebih baik. Apalagi misalnya kemarin ada yang kapal wisata atau lain hal sebagainya. Nah, sebetulnya memang jadi tantangan untuk rehabilitasi karena terumbu karang sendiri pertumbuhannya sangat lambat. Bahkan yang tercepat sekalipun dia 17 cm per tahun. Nah, memang harus ada restorasi aktif di lokasi tersebut begitu Mas, untuk pengembalian, dan nggak bisa cepat. Oke, baik Pak atas jawabannya. Kira-kira dari teman-teman sekalian, dari kakak dan abang mentor, kemudian juga dari anggota-anggota klub ekologi, dan juga teman-teman partisipan sekalian, apabila ada yang ingin tanyakan, silakan langsung raise hand ataupun forward chat ke kolom Zoom kita. Kita akan membuka sesi diskusi sampai jam 10.45. Mungkin teman-teman panitia mau bertanya juga, silakan. Ya, nanti misalnya ada pertanyaan lain, monggo silakan bisa disampaikan. Terus kalau misalnya lewat media lain, kalau belum kepikiran juga nggak apa-apa. Ini begini Pak, ada pertanyaan. Dari Beni, Klub Ekologi, izin bertanya kepada Bapak,
kan yang kita ketahui ini bahwa penambangan di tengah laut masih menjadi salah satu yang dapat merusak ekosistem laut, di mana tumpahan minyak dari penambangan ini sangat berbahaya, mengandung zat berbahaya yang mengancam hidup ekosistem ikan di laut. Bahkan terumbu karang juga akan rusak karena adanya pencemaran limbah minyak ini. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini, karena beberapa penambangan sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, namun tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan, Pak? Oke, pertama, yaitu ketika berbicara dalam konteks kerusakan dan lain hal sebagainya, namun di satu sisi itu mendapatkan izin, artinya dia legal, maka secara hukum itu legal gitu. Nah, tapi kan secara ada dua sudut pandang, kita melihat secara hukum atau kita melihat secara nalar kita gitu, secara ini ya ekolog gitu. Ya jelas itu melanggar dari sisi ekolog, itu ya itu sangat merusak dan kita menolak. Tapi di satu sisi kita juga negara hukum, jadi nggak bisa kita meskipun dia merusak, tapi dia secara aturan dia diizinkan, itu tidak bisa serta-merta kita juga menolak begitu saja. Artinya untuk men-stop kegiatan itu kita harus melihat dari aspek dasarnya, aspek hukumnya. Artinya izinnya dicabut, baru kenapa dicabut? Karena tadi alasan substantifnya, misalnya dia merusak terumbu karang atau lain hal sebagainya. Ini sama kan konteksnya dengan sawit misalnya. Sawit dalam beberapa hal dia merusak begitu kan. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari aspek hukumnya, ya banyak yang legal juga. Jadi kita harus melihat dari aspek hukumnya juga bagaimana, lihat dari aspek substansinya. Kalau dari sisi substansi ekologi jelas itu sangat kita semua sama-sama, saya yakin kita semua sama-sama satu suara. Hanya saja artinya kita menyuarakan satu dari sisi perizinannya dulu dengan alasan misalnya merusak dan lain hal sebagainya. Jadi jelas sekali. Saya pikir Mas Beni, saya, semua rekan-rekan di sini tahu betul bahwa seharusnya itu izinnya dicek kembali gitu, apalagi dia berpotensi merusak ekosistem dan lain hal sebagainya. Jadi ya kita juga sebagai ekolog harus melek hukum, karena kita di negara hukum. Kita harus melihat dari aspek hukum dan juga administrasinya. Meskipun dalam hati kita tahu bahwa itu sangat berbahaya, begitu, Mas B. Oke, bagaimana tanggapan dari Beni? Apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Sepertinya cukup ya. Halo, cek. Silakan ditanyakan lagi, Mas Beni. Halo, Pak Akbar. Masih bisa mendengar suara Aji, Pak? Kalau izinnya ditinjau ulang gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi. Dengar, Pak. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai potensi riset kelautan dan juga biodiversitas laut Provinsi Jambi, teman-teman? Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Mungkin dari Aji. Oh, gitu. Maksudnya bagaimana, Pak? Dikumpulkan gitu, Pak ya? Nanti dikirim lewat email, seperti itu. Halo, Pak Akbar? Iya, betul. Terserah apa aja. Misalnya yang dari teman-teman misalnya muncul baik itu berkaitan dengan yang dibicarakan maupun yang tidak, ya bisa dikumpulkan panitia atau langsung hubungi saya aja, nggak apa-apa. Selalu aja sih. Ini karena lagi ada ini Pak, ada pertanyaan satu lagi yang masuk. Bang Rio, silakan Bang Rio. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Haji. Izin bertanya nih Pak.
Saya juga mahasiswa biologi dari FST Unja. Saya baru lulus tahun ini. Di masa-masa saya kuliah dulu, saya sempat nemenin teman saya penelitian itu di hutan atau di rawa gambut. Nah, di laut ini sesuatu yang belum pernah saya coba. Ini hal baru mungkin untuk kedepannya. Kira-kira Pak, ada nggak sih tips, trik atau saran untuk kami ketika akan melakukan riset di bidang laut gitu Pak? Misalkan harus bisa berenang atau gimana gitu Pak? Mohon penerangannya gitu Pak. Ya, suara saya kedengeran nggak ya? Oke, siap Pak. Kedengeran suara saya? Kedengeran Pak. Oke, pertama saya ucapkan selamat ya, sudah lulus, sekarang menempuh hidup baru gitu ya, pasca lulus, hidup penuh tekanan. Nah, oke, untuk misalnya penelitian tentang laut, satu ya memang harus punya interestnya dulu soal laut. Jadi kalau dia nggak punya interest, nggak punya rasa ingin tahu, ya memang nggak sulit sih Mas. Nggak ada minat ke situ ya dipaksakan memang sulit. Yang kedua dari aspek teknis, skills, itu wajib. Jadi kan di laut itu sendiri dia berbahaya ya, harus bisa berenang wajib. Terus kalau misalnya ada kesempatan belajar lebih, bisa snorkeling. Bahkan kalau ada kesempatan lebih, bisa diving. Jadi harus punya minat dan juga ya harus berenang, itu wajib sekali. Jangan sampai, karena penelitian itu kan di lapangan apalagi di laut, hukum pertamanya kita harus ada buddy, harus ada teman. Nggak boleh itu kalau hanya sendirian. Nah, kalau sebagai buddy ya kita juga harus bisa nolong orang lain. Nah, jangan sampai nanti kita masuk ke air, kita jadi beban. Gitu. Seperti itu. Jadi ya begitu Mas Rio ya. Selamat, sekali lagi selamat. Siapa tahu nanti mau S2 di UGM. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Amin, terima kasih Pak. Baik, bagaimana Bang Rio? Apakah bisa menerima dari jawaban Pak Akbar? Atau ada yang ingin tanyakan kembali Bang Rio? Oke, cukup. Terima kasih Haji. Mungkin yang lain mau bertanya. Oke, terima kasih Bang Rio. Ini Pak, mungkin ada satu lagi pertanyaan pada sesi diskusi pada pagi hari ini. Sisanya mungkin akan saya forward ke ini ya Pak ya, ke WA Bapak. Nanti akan direkapitulasi lalu dibuatkan file jawabannya dan dikirim langsung ke beberapa penanya pada pagi hari ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah dari Tira Nilatul Hikmah Ekologi. Izin bertanya kepada Bapak, fenomena coral bleaching atau dikenal sebagai perubahan warna alami terumbu karang menjadi putih yang disebabkan oleh akibat pemanasan global. Nah, bagaimana sih Pak cara kita agar dapat menangani permasalahan ini, Pak, agar tidak meluas? Terima kasih. Kasih pertanyaannya nih, pertanyaan yang ini kalau bahasa Inggrisnya itu namanya $1 million question, karena pertanyaannya mahal sekali, karena sulit sekali menjawab. Jadi luar biasa Mbak Kira gitu ya. Satu, sebetulnya kalau kita bicara coral bleaching, dia kan dipengaruhi oleh kenaikan suhu air laut karena perubahan iklim ya. Artinya skala solusinya harus skala global. Jadi misalnya kita menurunkan emisi CO2 secara radikal begitu, itu pasti berpengaruh. Itu yang pertama. Tapi kan kenyataannya di lapangan tidak semudah itu ya. Tidak semua negara akan sangat setuju untuk menurunkan emisi karbonnya. Ada yang masih ingin gencar dengan industrialisasinya, ada yang masih ingin dengan fossil fuels-nya. Jadi banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi di lapangan, peneliti-peneliti yang ingin mencoba istilahnya menangani masalah ini. Pertama, mungkin pernah dengar ada inisiatif tentang super coral. Super corals itu adalah mencari karang-karang, terumbu karang dia yang adaptif terhadap kenaikan suhu air laut. Jadi dalam beberapa kasus, misalnya ada terjadi bleaching, itu ada jenis-jenis tertentu yang dia ini bisa diteliti untuk mempelajari adaptasi jenis-jenis tertentu terhadap terumbu karang. Jadi harapannya mungkin, oh ya ini jenis ini dia adaptif sama pemanasan. Mungkin di masa depan kita akan perbanyak jenis ini, seandainya kita restorasi, kita akan perbanyak jenis-jenis yang tahan tersebut. Kita seperti itu. Jadi pemanfaatan pengetahuan kita dalam adaptasi terumbu karang dalam restorasi dan juga rehabilitasi. Jadi misalnya oh jenis ini dia tahan nih, itu aja yang ditanam sehingga nanti di masa depan dia yang lebih survive seandainya ada bleaching. Nah, di satu sisi juga kalau dalam konteks Indonesia, di mana sebetulnya kalau kita ngomongin perubahan iklim, ngomongin bleaching itu kan sangat elitis ya. Artinya
Iya, kalau kita di sini teman-teman di UNJA kan intelektual semua, rajin semua, baca semua. Tapi kalau kita ngomongin perubahan iklim ke orang awam, apa sih gitu ya perubahan iklim gitu kan? Apa sih coral bleaching penting nggak sih gitu kan ya? Nah, untuk konteks Indonesia sebetulnya salah satu PR terbesar adalah penyadartahuan. Oleh karena itu, misalnya ada kegiatan penanaman terumbu karang bersama masyarakat, penyadartahuan bahwa terumbu karang itu tumbuhnya lambat, makanya butuh dibantu, bahwa nggak boleh nginjak terumbu karang. Itu sebetulnya jalan tidak langsung untuk kita menjelaskan bahwa terumbu karang ini dia sangat terancam dengan perubahan iklim, Mbak. Jadi dengan kita menyadartahukan, oh ya, kita sendiri jadi lebih tahu, warga yang tadinya acuh menjadi tahu, dan misalnya warga sendiri melihat, oh iya terjadi perubahan iklim, coral bleaching dalam skala luas sehingga karang-karangnya mati, dia kehilangan job untuk turis misalnya. Di situ di Indonesia hal-hal seperti itu justru penting karena ada perdebatan di peneliti global. Misalnya mereka komentar buat apa coral restoration gitu ya, penanaman, rehabilitasi dan lain hal sebagainya. Itu nggak ngaruh karena kalau sekali bleaching itu yang bleaching itu bisa ribuan kilometer, sedangkan kemampuan kita nanam misal hanya 1 hektar atau berapa hektar. Jadi skalanya tuh nggak guna gitu, nggak signifikan. Tapi saya pendapatnya lain. Menurut saya untuk konteks Indonesia, meskipun taruhlah kita nanam terumbu karang buat ini ya untuk rehabilitasi skalanya kecil, terus ternyata terkena coral bleaching terus mati, tapi ada hal lain yang kita bisa diskusikan dengan warga, duduk bersama-sama nelayan, duduk bersama-sama warga pesisir, bahwa ini loh terumbu karang dan bagaimana mereka sebetulnya terancam tidak hanya dari manusia yang langsung datang ke sana, tapi bisa juga dari perubahan iklim. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban untuk pertanyaan yang luar biasa sulit. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah ada lagi Pak? Ini dari Mbak Karunia ya, Karunia Mulia Indah. Sangat banyak dalam kelautan, terutama penambakan ikan, secara tidak bertanggung jawab IUU dan juga destruction. Oke, peran mahasiswa adalah menyuarakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap minimalisir kerusakan. Contoh ya, Kementerian Kelautan Perikanan sempat waktu lalu mengeluarkan aturan untuk melarang penggunaan cantrang. Cantrang itu kan luar biasa merusak karena dia bottom trawl. Bottom trawl itu artinya bayangkan teman-teman naruh jaring itu diseret tuh dari bagian dasar, ditarik seret. Emang dapat ikannya banyak banget sih, pasti ikannya lebih banyak. Tapi bagian dasar si substratnya juga terumbu karang dan lain-lain rusak juga tuh. Makanya kalau dari saya pribadi, apa yang bisa mahasiswa lakukan adalah mengamplifikasi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan tersebut. Kan soalnya misalnya dari kementerian sendiri kan beda-beda tuh. Ketika Bu Susi melarang cantrang, terus kementerian selanjutnya dia membolehkan cantrang, padahal kan cantrang jelas itu merusak. Nah, artinya ya memang kita nggak bisa langsung tiba-tiba melarang. Kita juga harus memberikan solusi alternatifnya apa. Tapi kan posisinya jelas, kita larang dulu yang merusak, sambil pelan-pelan kita cari alternatifnya. Jadi jangan dibalik. Oh ya kita buka dulu aja lah, nggak apa-apa, kasihan alternatifnya itu pakai cantrang dulu nggak apa-apa lah sampai ketemu alternatifnya, nggak apa-apa rusak dulu. Jangan kayak gitu. Kita larang dulu sambil kita pelan-pelan cari alternatifnya yang juga optimal. Jadi mahasiswa bisa mulai dengan ikut menyuarakan hal-hal seperti itu, kebijakan-kebijakan yang itu mendukung terhadap lingkungan, misalnya untuk cantrang dan lain sebagainya. Bisa juga dengan penelitian tentu saja, karena kan kita akademisi itu selalu dikaitkan dengan hal yang sifatnya intelektual. Jadi dengan penelitian, dengan pengabdian masyarakat, misalnya bahwa beberapa praktik itu sebetulnya merusak, seperti pakai cantrang atau ada yang pakai bom misalnya dan lain sebagainya. Begitu ya Mbak Karunia. Terima kasih pertanyaan bagus sekali. Baik, untuk Saudari Karunia, apakah sudah puas dengan jawaban Pak Akbar atau ada yang ingin tanyakan kembali dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Akbar Reza? Sudah paham Bang, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Karunia. Oke, karena Pak kita sudah memasuki pukul 10.46, yang mana berarti untuk pengumpulan pertanyaan yang belum terjawab, ataupun mungkin ada yang masih bingung tentang ada
adanya potensi kelautan dan juga biodiversitas laut Provinsi Jambi. Nanti akan Aji kumpulkan menjadi satu file dan akan kirim ke Bapak ya Pak. Mohon izin. Iya, silakan. Nanti tolong di reminder, nanti bisa kita jawab atau kita bikin sesi khusus lagi juga nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Nah, mungkin berikutnya akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat Pak, yang akan dipimpin langsung oleh MC. Dan mungkin juga kepada teman-teman sekalian, apabila ada kekurangan dalam sesi diskusi dan juga pematerian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga secara pribadi apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada MC. Persilakan. Sertifikat tanah ya? Ada sertifikatnya, Pak? Oh, enggak, sertifikat tanah ya maksudnya? Oh, enggak. Bercanda. Terima kasih kepada Saudara Wahyu Aji Pamungkas yang telah memandu acara sesi pemberian materi dan diskusi pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memandu kembali pada acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas kesediaan narasumber pada acara Sapa Dekat edisi Klub Ekologi pada hari ini, Bapak Akbar Reza, SSI MSc, yang merupakan salah satu dosen Fakultas Biologi di Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, sebagai rasa hormat dan ucapan terima kasih, akan diserahkannya sertifikat sebagai narasumber secara simbolis kepada Saudara Rio Zulkarnain SSI, selaku mentor Klub Ekologi. Disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Pak, izin dulu Pak, mungkin ini sedikit kenang-kenangan rasa terima kasih kami karena udah diberikan kesempatan sharing dan diskusi dengan Bapak, luar biasa banget. Saya dari awal pemutaran video tadi takjub Pak. Kira-kira kayak mana sih videonya? Ternyata effortnya sangat luar biasa Pak. Bapak ngerekam seolah-olah tuh ada kami di situ gitu. Itu di luar perkiraan banget Pak. Itu luar biasa. Kami sangat berterima kasih untuk hal tersebut Pak. Mungkin ini ada sertifikat untuk Bapak dari kami Klub Ekologi khususnya. Harapannya nanti semoga acara-acara seperti ini masih bisa berlangsung dan kami mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman atau kawan-kawan dari UGM Pak, mungkin klubnya juga ada atau klub lainnya. Mungkin untuk sertifikat tanahnya nyusul ya Pak. Oke, langsung. Oke, terima kasih banyak ya panitia. Saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena ternyata jadwal saya bertabrakan karena ada tugas dadakan dari institusi. Jadi ya dengan segala kekurangan, saya harap ya semoga ada yang bermanfaat sih buat teman-teman sekalian. Sebelumnya kepada Bapak Akbar dan Bang Rio, kita dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Anda. Oke. Terima kasih Bapak. Pakai ngecek aku sini. Ngecek di sini. Saya tipe ketutupan. Itu aku simpan. Kok tidak bisa ya? Baik, terima kasih. Harapan kedepannya semoga Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Jambi dan Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Biologi di Universitas Gadjah Mada dapat berkolaborasi dengan baik pada acara-acara yang lainnya, baik secara nasional ataupun kancah internasional, dan mampu mendukung antar keduanya sehingga menciptakan relasi yang kuat dan mutualisme. Adapun kesimpulan acara pada hari ini adalah menjaga kelestarian lingkungan, terutama kelestarian laut, adalah bagian dari pengupayaan keseimbangan alam dan kelangsungan kehidupan di masa depan. Peran mahasiswa adalah menyuarakan kebijakan yang mendukung terhadap pengupayaan pelestarian lingkungan dengan dilakukan
pengabdian masyarakat, ataupun suatu penelitian riset. Selanjutnya, diinformasikan kepada seluruh partisipan agar dapat mengisi link absensi evaluasi pada acara hari ini. Apakah tim panitia sudah mengirimkan link absensi? Baik, sepertinya menyusul nanti. Acara selanjutnya adalah pengambilan dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Humas. Disilakan. Oke, memasuki sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, berhubung sudah banyak yang mengaktifkan kamera, mari kita mulai. Di sini ada 4 slide, dimulai dari slide pertama. Bisa teman-teman semua tunjukin senyum terbaiknya. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah memberikan senyuman terbaiknya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim Divisi Humas. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi semua partisipan agar dapat mengisi link absensi yang telah dikirimkan oleh pihak panitia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, acara Sapa Dekat edisi Klub Ekologi dengan tema Potensi Riset Kelautan dan Biodiversitas Laut Provinsi Jambi telah usai. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber pada acara hari ini, dosen di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, Bapak Akbar Reza, SSI MSc, dan seluruh pihak yang bersedia membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga berlangsung dengan lancar. Dan kami juga memohon kesediaan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan pada acara hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram Klub 5 Bidang, yaitu @klub5bidang, dan partisipasi kehadiran pada acara-acara Sapa Dekat dengan klub yang lainnya pada waktu yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Iya Pak. Bapak juga sehat-sehat Pak. Thank you ya. Saya izin pamit ya. Oke Pak. Bapak. Thank you Mas Abai. Waduh, Pak Damam dari mana Pak? Waduh. Biasa, acara minggu pagi. Waduh. Di mana Pak? Gondrong ya sekarang ya? Gondrong.
Kemarin pas ke Jogja nggak cocok waktu ya. Nggak cocok waktu, iya. Aku mampir ke lab loh. Oh gitu. Biasa Waduh. soan mama. Minta restu ya, minta restu. Minta restu. Wajib itu wajib. Iya, nanti kapan-kapan Iya. giliran tak main ke sana, Mas. Oke, sip. Ya. Ya, makasih udah Mas, sharing. Makasih ya. Yuk, sama-sama, Mas. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ji, teman-teman sekalian. Oke, siap Pak Dawam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga ya semuanya. Assalamualaikum. Izin lift. Terima kasih Bu Awil. Terima kasih Bu Awil. Terima kasih Bu. Ada Pak Anggit juga Kak Bang, teman-teman. Terima kasih Pak Anggit. Terima kasih Pak Anggit. Terima kasih Pak Anggit.